Halo semua, selamat datang lagi di channel saya Lau ILC, di mana ILC itu memiliki kepanjangan Electro Learning Center. Bersama saya Mr. Lau. Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai belajar Arduino dan kita mengenal keluarganya. Kalau Anda belum tahu Arduino itu apa, atau mungkin Anda awam dengan nama ini atau pernah mendengarnya sekali-sekali, nah video ini cocok untuk Anda bagi yang belum mengetahui apa itu Arduino. Kok Arduino? Sorry, salah. Nah, seperti itu. Terus kita akan juga mengenal keluarganya ya. Jadi kita tidak bagus juga kalau menggunakan Arduino-nya tanpa mengenal keluarganya. Nah, nah kayak gitu nih. Jadi video kita temanya itu ya. Kita akan mengenal dulu. Nah, langsung saja masuk ke materinya. Oke, di materi kali ini, kok materi lagi? Oke. Nah, kita langsung masuk ya. Apa itu Arduino dan keluarganya? Bersama saya Mr. Lau, tentunya yang Anda nanti-nantikan ya. Oh iya, saya lupa nih. Mohon maaf karena kemarin itu sudah 2 minggu atau 3 minggu ini ya saya gak upload video karena memang kebetulan saya lagi pindah studio. Wih, keren nih Mr. Lau pindah studio. Nah, saya memang pindah studio untuk menyajikan sebuah materi-materi yang bagus untuk Anda semua ini. Jadi saya berpindah studio dan belum sempat membuat video. Kali ini saya akan membuat video untuk kalian semua karena telah menunggu saya. Langsung ya, masuk ke pertamanya nih. Nah, apa itu Arduino? Kalau Anda belum tahu, ini kita lihat di slide berikut ini ya. Jadi ini adalah sebuah kit elektronik atau papan rangkaian elektronik yang bersifat open source. Open source itu apa? Singkatnya seperti ini. Jikalau Anda ingin memprogram, ingin flash, nah programnya itu open source atau terbuka untuk Anda, bisa Anda unduh secara gratis, tanpa ada Anda suruh bayar dan lain sebagainya. Tetapi kalau Anda ingin donasi di Arduino juga boleh, tidak ada masalah juga sih sebenarnya. Nah, seperti itu ya. Terus yang dapat di dalamnya merupakan komponen yaitu sebuah chip microcontrol. Nah, microcontrol ini jenisnya AVR dari perusahaan Atmel. Jadi kalau Anda menyebut Arduino ini satu-satunya, bukan. Tetapi Arduino ini ya, dia itu berpartner atau Arduino itu sebagai boardnya. Nah, kalau yang IC-nya itu dia tuh pakai AVR Atmel tipenya. Nah, nanti akan kita ulik sama-sama ya gimana itu Arduino, gambarnya kayak apa. Atau mungkin Anda mau lihat dulu nih videonya. Oke, kita saksikan video berikut ini. Arduino adalah salah satu terobosan menarik dalam dunia microcontroller. Saat ini ada banyak sekali proyek elektronika dan robot yang berbasis Arduino. Hal ini terjadi karena Arduino memiliki banyak sekali kemudahan dan mempunyai fleksibilitas yang tinggi baik dari segi software maupun hardware-nya. Di video ini kami akan membahas lebih lanjut mengenai apa itu Arduino dan berbagai kegunaannya. Nah, sudah kan tahu kan Arduino untuk apa, bisa untuk robot dan sebagainya kan, keren kan? Nah, kita lanjut lagi ya. Sebelum ke sana Anda harus mengenal terlebih dahulu. Oke, mantap, sip. Nah, lanjut. Sekarang kalau Anda bingung microcontroller itu apa, kita bahas dulu nih. Microcontroller secara singkat adalah sebuah sistem komputer yang fungsi di dalamnya ada sebuah chip. Nah, di dalamnya itu sudah ada prosesor, memori, input dan output, dan bisa dibilang microcontroller ini adalah komputer dalam versi mini. Gitu. Kalau orang menyebutnya. Nah, bedanya apa microcontroller sama microprosesor ya? Prosesor, mikroprosesor atau prosesor dengan microcontroller. Kalau microcontroller itu dia itu sudah include di dalamnya ada memorinya, ada IO-nya, ada prosesornya sudah jadi satu. Tetapi kalau prosesor atau microprosesor itu biasanya dia harus dibantu dengan misalkan ada RAM-nya, misalkan ditambah memori, misalkan apa. Nah, jadi dia berdiri sendiri dan butuh komponen penunjang. Kalau microcontroller ini jadi satu, sudah ada semuanya. Maka dari itu kalian harus belajar nih yang namanya microcontroller. Tenang, jangan khawatir. Jikalau Anda mengikuti channel ini, terus Anda subscribe channel saya dan share videonya, akan Anda mendapatkan banyak ilmu tentang ini, terutama microcontroller. Nanti akan saya bahas nih. Jangan kemana-mana ya, tetap stay di channel ini. Oke?
Nah, lanjut lagi ke Arduino itu bisa apa? Ini kata-kata yang keren ya. Arduino itu bisa apa sih? Nah, kegunaan Arduino tergantung pada kita yang membuat program. Nah, enaknya itu Arduino itu gur manut tok wis. Mbok kasih apa ya dia manut, mbok kasih apa ya manut gitu. Nah, contohnya Arduino bisa digunakan untuk mengontrol LED atau lampu, bisa juga digunakan untuk mengkontrol peralatan elektronik. Misalkan nih, Anda mau menyalakan mesin cuci pakai handphone, menyalakan lampu pakai handphone, menyalakan AC pakai handphone. Nah, seperti itu. Jadi kegunaan Arduino itu kayak gitu, dan dia itu manut. Nah, contohnya nih yang pernah dibuat ya, ini masih banyak lagi sebenarnya. Yang pertamanya ada MP3 player, Anda pernah mendengarnya kan, mesti pengontrol motor. Nah, ini misalkan kecepatan apa dan itu. Terus mesin CNC, ini adalah teknologi sekarang nih, mesin CNC. Nah, terus ada monitor kelembaban tanah, pengukuran jarak, penggerak servo, balon udara, pengontrol suhu, monitor energi, stasiun cuaca, banyak banget ya, pembacaan RFID, drum elektronik, GPS, dan sebagainya macamnya lagi, dan masih banyak sebenarnya proyek-proyek di Arduino. Tenang, kembali lagi di channel ini akan saya kasih semua satu persatu. Misalkan kita mau praktek apa ya, kayak gitulah. Nanti kita akan praktek sama-sama ya, gitu ya. Dengan studio saya yang baru, semuanya pasti bisa. Lanjut lagi ke selanjutnya. Kelebihan Arduino yang pertama ini, tidak perlu perangkat chip programmer karena di dalamnya sudah ada bootloader. Nah, bootloader itu apa? Jadi nanti kita akan bahas, ada kok materinya. Sudah memiliki sarana komunikasi USB sehingga penggunaannya lebih mudah. Nah, jadi powernya sudah bisa pakai USB. Bootloader ya, singkat saja, bootloader itu adalah dimana proses pemasukan sebuah program Arduino ini kan diprogram, terus hasil programnya dikompil, dimasukkan ke dalam Arduino, itu membutuhkan yang namanya bootloader. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau memang belum tahu, nanti kita pelajari ya. Terus bahasa pemrogramannya relatif mudah karena software Arduino dilengkapi dengan kumpulan library yang cukup lengkap. Nah, enak kan? Terus yang keempat, memiliki modul siap pakai atau biasanya ini shield. Nah, shield ini banyak, ada shield GPS, Ethernet, SD card, dan lain sebagainya. Nanti akan saya tunjukkan salah satu shield yang bisa dipakai nih, yang sering dipakai oleh orang-orang yang menyukai Arduino ya. Oke. Lanjut ke bahasa pemrogramannya. Nah, bahasa pemrogramannya ini menggunakan bahasa C. Nah, bahasa C, tetapi bahasa ini sudah dipermudah menggunakan fungsi-fungsi yang sederhana sehingga pemula pun bisa mempelajari dengan cukup mudah. Softwarenya apa kak ini kak? Atau bang, softwarenya apa nih? Nah, softwarenya itu adalah Arduino IDE. Bedakan Arduino saja dengan Arduino IDE. Kalau Arduino itu microcontrolnya atau alatnya, kalau Arduino IDE ini adalah softwarenya digunakan untuk memprogram. Nah, Arduino IDE itu memiliki kepanjangan namanya Integrated Development Environment, atau IDE-nya itu singkatannya itu tuh kepanjangannya, yang bisa didownload gratis di situs resminya, yakni ada di kolom deskripsi. Nah, Anda bisa download tuh di kolom deskripsi gitu ya, gampang ya. Oke, lanjut lagi ke selanjutnya. Nah, kita akan mengenal macam-macam Arduino ini, seperti di belakang, di atas saya nih ya, banyak sekali ya, dan nanti akan kita bahas satu persatu. Memang tidak semua, tetapi ini adalah Arduino yang mungkin dipakai oleh para developer semuanya. Oke, kita lanjut lagi ya ke macam-macam Arduino. Nah, Arduino seperti apa? Kok banyak sekali? Kita akan ulik satu persatu ya. Yang pertama, nah, ini adalah Arduino Uno R3, atau biasanya sebutannya itu revisi ketiga. Jadi ini sebuah Arduino yang sudah direvisi ketiga. Jenis tipenya itu namanya Uno. Bentuknya seperti gambar di atas saya ini ya, gambarnya seperti itu ya. Perhatikan di mouse saya. Jadi ini Arduino tipenya di sini Uno. Nah, ini IC-nya boleh Anda lihat nih, ada tulisannya Atmel, pakainya ATmega. Nah, itu adalah IC-nya. Jadi Arduino itu sebenarnya adalah boardnya, dan IC-nya itu menggunakan IC Atmel. Oke, gitu ya. Nah, Arduino ini, jenis ini paling banyak digunakan untuk pemula. Versi terakhir dari Arduino adalah versi ketiga ya, atau revisi ketiga seperti itu. Nah, ada lagi Arduino yang IC-nya kecil ya, atau gambarnya itu seperti ini nih. Nah, ini biasanya orang-orang itu nyebutnya adalah
nih SMD nih. Nah, SMD ini nggak tahu saya singkatannya apa, tetapi IC-nya itu tandanya kecil nih di sini nih. Nah, kelihatan kan IC-nya kan? Nah, kecil. Sama-sama Uno, tetapi dia bedanya IC-nya kecil gitu saja. Nah, model ini juga paling banyak digunakan oleh teman-teman semua karena harganya ini terlampau lebih murah daripada Arduino Uno R3 yang IC-nya panjang tadi. Lebih murah yang SMD biasanya gitu. Nah, terus ada lagi yang namanya Arduino Do ini. Jadi setiap nama atau tipe di dalam Arduino itu biasanya tertempel di boardnya. Itu menandakan ini Arduino Do. Nah, bentuknya seperti ini. Ini malah lebih besar lagi nih. Pakainya IC Atmel. Kenapa? Bedanya dengan Arduino yang sebelumnya, yang tadi itu banyaknya pin ini lebih banyak daripada apa namanya Arduino yang Uno tadi ya. Oke. Nah, ini di penjelasannya di sini ada tulisannya Arduino Do. Arduino menggunakan ARM Cortex CPU, yaitu chip yang lebih tinggi, memiliki 54 pin input dan output atau output ya, dan 12 pin analog. Begitu. Ini perbedaannya di sana ya. Terus ada lagi Arduino Mega 2560. Nah, ini bedanya dengan Arduino Do apa? Hampir mirip, tetapi board ini Arduino Mega itu biasanya portnya apa IC kok portnya sama sih, IC-nya lebih tinggi saja daripada Do. Nah, menggunakan ATmega 2560, maka dari itu biasanya sebutannya Arduino Mega 2560 itu adalah seri IC-nya. Bentuknya seperti ini nih, sama, lebih panjang. Nah, lanjut lagi ke Arduino selanjutnya, ya ini Arduino Nano. Nah, ini Arduino-nya itu kecil sekali, paling sejari seperti ini ya. Arduino-nya itu kecil banget Arduino-nya. Nah, ini menggunakan dilengkapi dengan FTDI. FTDI itu ini loh, yang ada pin 6 ini digunakan untuk memprogram juga bisa melalui micro USB. Pakainya sama, pakainya USB juga, cuman boardnya lebih kecil. Nah, bedanya pinnya lebih sedikit. Jadi Arduino itu kalau Anda memilih, itu silahkan pilih sesuai dengan kegunaan Anda. Misalkan Anda mau menggunakan Arduino pinnya sedikit, carilah Arduino yang kecil saja, tidak usah gede-gede. Nanti mempengaruhi dari desain produk Anda. Misalkan Anda membuat sebuah produk tentang mikrokontrol gitu ya, yang kecil. Nah, Anda pakainya Arduino-nya yang kecil saja, yang imut-imut gitu, kayak saya ini imut-imut. Nah, oke. Itu. Jadi seperti itu ya. Jangan lupa, ini pesan saya tadi. Oke, lanjut di Arduino Lilipad. Lah, ini bentuknya lucu ya, bundar Arduino-nya. Terus Arduino ini dirancang biasanya untuk proyek e-tekstil dan wearables project, di mana Arduino ini dapat dijahit pada kain dan juga diberi aliran listrik, sensor, dan aktuator dengan benang konduktif. Nah, ini biasanya kalau misalkan nih Anda buat sebuah baju pintar kayak gitu, atau membuat apa yang bajunya itu misalkan kalau dia keringetan, dia bisa mendeteksi, oh ini kelembabannya sekian, Anda harus mandi. Nah, keren kan, bajunya bisa deteksi gitu. Nah, bentuknya bulat sih, bulat, warnanya ungu seperti ini. Oke, lanjut lagi ya ke Arduino selanjutnya, yakni Arduino VIO namanya. VIO, bukan Flow ya, VIO biasanya gitu. Mirip dengan Uno, namun boardnya lebih kecil, sama, cuman pin-pinnya ini lebih banyak aja daripada Arduino Uno. Pinnya analognya ya, terutama ya pin analog. Jadi di Arduino itu ada digital dan analog. Atau Anda bingung spesifikasinya masing-masing, nanti saya akan buatkan videonya ya. Menggunakan sebuah Arduino, misalkan Uno speknya apa, VIO speknya apa, nah itu nanti bisa ya. Tapi di video kali ini saya memberikan pengalaman untuk Anda mengenal Arduino, bentuknya kayak apa, terus jenis-jenisnya seperti apa itu dulu, supaya Anda tidak kebingungan ya, gitu. Nah, terus yang berikutnya ada namanya Arduino Leonardo. Wah, keren nih dari namanya Leonardo. Nah, ini kalau ini mirip banget dengan Uno ya, sama-sama, pinnya juga sama, juga mirip. Tergantung Anda pengen apa. Kalau ini kan powernya dia menggunakannya micro B ya. Micro B itu kayak charger handphone, bukan yang Type C ya, yang micro B. Nah, di dalam boardnya juga ada namanya, yaitu Leonardo. Nah, Leonardo adalah papan microcontrol yang menggunakan ATmega 32U4. Anda bisa lihat datasheetnya, memiliki 20 pin input atau output digital, di mana 7 digunakan sebagai output PWM dan 12 output analog. Serta kalau di Arduino Uno itu ada di angka 16 pin PWM, 16 pin input output, 6 itu bisa jadi PWM, dan ada 6 analog seperti itu. Nah, beda-beda kecil lah, tipis lah, seperti itu ya.
Nah, kita bisa lanjut lagi ke Arduino Ethernet. Inilah yang dinamakan Shield. Nah, kalau Anda bingung Shield, nah Shield itu adalah sebuah sebuah microcontroller yang dia itu bisa dijadikan satu dengan mikrokontrol lain, misalkan disambung atau apa, dan itu sudah bisa langsung kita gunakan dan kita bisa program juga di dalamnya. Nah, Ethernet Shield atau biasa dikenal dengan Arduino Ethernet ya, adalah modul yang bisa untuk mengkoneksikan Arduino dengan internet menggunakan kabel. Jadi di pin ini itu ada soket RJ45 ya, kayak soket jaringan itu. Nanti internetnya tinggal Anda masukkan saja di boardnya pakai kabel itu. Nah, nanti Arduino-mu itu bisa online tapi pakai kabel. Nah, seperti itu. Oke, terus cara penyatuannya seperti apa? Nah, ini Anda bisa lihat ini. Nah, misalkan ini ya, ini ada Arduino Uno bawahnya, terus di atasnya ini langsung tinggal ditumpuk saja, plek. Nah, itu jadilah Arduino yang dapat tersambung ke internet, pakainya Ethernet Shield. Nah, maksudnya Shield itu seperti itu, sebuah perangkat yang sudah jadi, bisa Anda langsung pasang, pakai saja, beres, seperti itu. Oke. Ethernet Shield. Nah, terus ada lagi yang namanya Arduino Pro Mini. Nah, ini hampir mirip dengan yang Nano tadi ya, cuman yang Pro Mini ini dia lebih tinggi spesifikasinya, pinnya lebih banyak, tetapi bentuknya tetap kecil. Seperti itu. Nah, ini menggunakan ATmega 328P, sama dengan mikrokontrolnya yang Arduino Uno tadi, pakainya juga ATmega 328P dengan bentuk yang sangat mungil dan paling minimalis. Nah, begitu, tidak ada bedanya dengan Arduino dan sangat mirip dengan Arduino Nano. Nah, yang tadi saya katakan mirip dengan Arduino Nano, IC-nya mirip dengan Arduino Uno, seperti itu ya. Jadi saya rasa Anda paham nih, seperti itu konsep daripada Arduino. Nah, dan ini adalah keluarga Arduino yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-satu karena terlalu banyak sekali di dalam sini. Jadi saya jelaskan saja, ini Arduino Uno yang sudah kita bahas tadi, ini Ethernet Shield-nya, ini Leonardo, Nano, ini Micro. Nah, jadi besar kecilnya Anda bisa berimajinasi, oh ini kecilnya sekian, oh daripada Arduino Uno lebih besar. Nah, seperti itu. Arduino Duo dan Mega itu mirip ya, sama dia. Terus ada Arduino Explora, ini biasanya Arduino yang dipakai untuk gaming. Anda buat joystick itu loh. Nah, ini bisa pakai Arduino Explora, terus setelah itu dikodik di dalamnya. Nah, terbitlah biasanya digunakan untuk membuat ini sebuah joystick tapi yang wireless gitu. Nah, pakainya Explora ini bisa. Vio tadi sudah, Lilipad juga bulat. Ini ada lagi namanya Arduino Robot. Nah, seperti apa nanti? Nah, saksikan channel ini terus, jangan lupa like dan subscribe, share videonya, karena nanti akan ada ilmu yang bermanfaat untuk Anda semua. Oke ya, dan ada Pro Mini yang tadi saya jelaskan. Nah, ini adalah keluarga besar Arduino yang perlu Anda ketahui, jenis, tipe, kegunaannya. Kalau untuk spesifikasinya memang tidak saya bahas karena terlalu banyak, nanti takutnya video ini semakin panjang ya. Nah, seperti itu. Oke, ada yang ingin kalian tanyakan, bisa langsung ke kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe. Kalau Anda suka video ini, Anda bisa tekan like. Kalau Anda tidak suka, Anda bisa tekan dislike. Tetap stay di channel saya, subscribe channel saya. Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke ya, di next video saya akan bahas tentang Arduino IDE. Tidak lengkap juga kalau Anda belajar alatnya, tidak belajar softwarenya. Nah, saya akan mengulik tentang Arduino IDE mulai dari pemakaiannya, caranya seperti apa. Nantikan ya, jangan kemana-mana. And stay di channel saya. Terima kasih telah menonton and see you. Sampai jumpa lagi di kok belum habis-habis videonya. Begitu. Oke, sampai jumpa.